Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Ari Firmansyah pada seri belajar membuat UML dengan aplikasi Enterprise Architect. Dan kali ini ada pada seri kedua, yaitu membuat UML, salah satunya yaitu diagram use case. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang aplikasi Enterprise Architect, bagaimana cara penggunaannya, saya sarankan untuk menonton video pertama saya tentang dasar-dasar menggunakan aplikasi Enterprise Architect. Baik, sebelum kita praktek membuat use case di aplikasi EA, alangkah baiknya kita ambil dulu referensi agar use case yang kita buat benar sesuai aturan. Jadi tidak sembarangan membuat use case, diagram-diagramnya dan apa bentuk-bentuknya itu ada keterangannya. Nah, di sini pengertian UML saya ambil dari pengertian bukunya Rosa tahun 2016 di halaman 133. Bisa dibaca oleh teman-teman ya. Standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement system, desainnya dan arsitektur programnya yang berorientasi pada objek. Sedangkan use case itu sendiri mendeskripsikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem informasi atau dengan aplikasi. Atau kalau boleh saya definisikan, menurut saya sendiri, use case itu adalah diagram yang memetakan aktor gitu. Aktornya seperti admin, manajer, staf pelanggan, dan mendefinisikan case atau subsystem gitu, atau modul. Ada menu apa aja di dalam sistem, fitur sistemnya apa saja, dan modulnya itu apa saja. Hubungan antara aktor dan case-nya, antara aktor dengan menunya. Misalkan manajer, dia bisa mengakses menu laporan, menu utama gitu. Sedangkan admin bisa mengakses atau bisa menginput data, mengakses menu utama dan juga mengakses login. Dan di sini juga ada batasan sistem, di mana sistem itu terdapat apa saja subsistemnya dan apa saja yang tidak bisa digunakan oleh sistem. Maksudnya di luar sistem, itu menurut saya. Dan ini adalah logo-logo atau simbol-simbol yang digunakan pada use case. Jangan bingung dulu, nanti kita pahami sambil praktek di aplikasinya. Dan tidak semua sebenarnya simbol ini kita gunakan di dalam pembuatan use case. Ya, seperlunya saja. Baik, di sini kita ambil studi kasus sederhana, yang sederhananya saja dulu, yaitu sistem penjualan. Nah, sistem penjualan ini case-nya saya ambil sedikit saja. Misalkan di sistem penjualan ini ada login, ada menu informasi barang, ada menu transaksi, dan ada menu laporan transaksi. Nah, di sini aktornya kita ambil 3 saja sebagai contoh. Ada staff, ada manajer, dan ada pelanggan gitu. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Baik, di video pertama kita sudah membuat project untuk membuat diagram. Kita open lagi ya caranya, file, open, dan kita pilih nama diagramnya. Kemarin kita membuat diagram coba Enterprise Architect. Di sini klik dan open. Nah, di sini sudah saya terangkan di video sebelumnya ada package. Jadi di sini gayanya itu saya menggunakan satu package untuk banyak diagram. Nah, baik. Cara membuat diagram baru yaitu kita klik pada package-nya, bisa klik kanan dan add diagram, dan bisa juga langsung klik simbol ini, new diagram. Nah, kita kasih nama diagramnya. Misalkan use case diagram penjualan tadi ya. Klik diagramnya yaitu use case dan klik OK. Nah, baik, ini adalah lembar kerja kita. Baik, pertama-tama sebelum membuat use case atau memasukkan aktornya, kita tambahkan dulu boundary-nya atau sistem. Keterangannya bisa dilihat. Nah, di sini boundary-nya kita tarik saja. Kita kasih nama sistem penjualan. Kita atur sedemikian rupa, ukurannya segini cukup lah ya. Nah, kita lihat di studi kasus kita tadi, sini kita punya 4 case ya. Maka tambahkan sesuai dengan studi kasus kita. Caranya klik use case di sini dan drag kepada lembar kerja kita. Kasih nama. Pertama tadi apa? Login ya. Login.
Terus ada informasi barang. Baik, kita atur tata letaknya. Terus yang ketiga tadi ada transaksi. Dan yang keempat ada laporan transaksi. Kita singkat saja ya. Nah, kita atur dulu tata letaknya karena nanti ada garis-garisnya ya, garis penghubungnya. Nah, lalu kita masukkan aktornya, ada staff, manajer, dan pelanggan. Baik, caranya ada icon atau simbol aktor di sini. Kita drag saja ke sini. Misalkan yang pertama manajer. Kita drag lagi untuk admin ya. Sini, dan satu lagi apa? Pelanggan. Dan satu lagi apa? Pelanggan ya. Nah, kita sudah memasukkannya. Di sini ada 3 aktor dan 4 case ya. Dan dibatasi oleh boundary sistem penjualan di sini. Jadi semua menu ini ada di dalam sistem penjualan. Nah, apa selanjutnya? Selanjutnya yaitu memberikan hubungan atau koneksi atau hak akses pada interaksi dari aktor kepada case-nya. Baik, untuk manajer misalkan bisa mengakses laporan transaksi ya. Kita tarik saja tanda panahnya ke arah transaksi. Dan bisa dilihat keterangannya di bawah garis-garis ini. Nah, kemudian manajer juga harus melakukan login gitu. Jadi kita tarik lagi satu lagi ke loginnya, ke case login. Bentuknya atau tipenya asosiasi. Nah, untuk merapikannya ada teknik ya. Di sini kita bisa menekan tombol kontrol pada keyboard dan klik kanan pada mouse untuk membengkokkan garis supaya rapi gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi garisnya bisa dibengkokkan. Yang kedua adalah interaksi dari admin ke transaksi gitu. Jadi admin di sini untuk mengatur transaksi barang gitu, penjualan ya. Tertarik sama bentuknya apa? Asosiasi. Nah, di sini pelanggan itu interaksinya dengan informasi barang gitu. Nah, dari informasi barang ini kita bisa melakukan transaksi gitu ya. Transaksi penjualan. Dan juga pelanggan bisa membeli gitu kan, transaksi gitu. Jadi transaksi jual beli. Jadi case ini ada 2 hak akses dari admin ke pelanggan. Kan seperti itu ya sederhananya. Nah, apakah sampai di sini? Tidak ya, karena di sini ada hubungan antar case juga. Yang tadi diterangkan ada include gitu ya. Include itu dapat dibaca keterangannya dan atau saya deskripsikan. Include data itu adalah menandakan case itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa case yang ada pada include. Jadi misalkan seperti ini. Laporan transaksi tidak bisa diakses sebelum melakukan login gitu. Jadi kita tambahkan di sini include ya. Sama diaktifkan use case-nya dan di sini kita tarik garisnya kemana? Ke login gitu. Nah, di sini tipenya itu include. Oke, terlalu dekat ya, kita jauhkan. Nah, di sini ada keterangannya include ya. Case yang lain gimana? Sama ya. Misalkan admin ingin melakukan transaksi, sama gitu, harus include dulu atau melewati login dulu. Oke, seperti itu. Dan pelanggan juga misalkan ingin mengakses informasi barang, dia harus melakukan login dulu ya. Sama
kita klik tanda panahnya dan tarik ke use case login dan pilih tipenya include. Nah, baik, kita baca dulu use case-nya ya. Cara membacanya seperti ini. Kita punya satu sistem penjualan yang ada pada boundary ini ya. Ada menu apa saja atau ada modul apa saja, yaitu modul login, laporan transaksi, dan informasi barang gitu. Nah, di sini ada 3 aktor. Pertama, manajer. Dia bisa mengakses laporan transaksi dengan melewati use case login. Jadi kalau tidak login dulu, tidak bisa mengakses laporan transaksi. Ada admin dengan transaksinya. Nah, dia itu bisa mengakses transaksi dengan melewati login. Begitu juga pelanggan. Ya, oke, bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar ya. Dan ini sederhana saja, sebenarnya bisa ditambahkan lagi case-case yang lainnya seperti master data ya, seperti modul pemesanan gitu. Dan transaksi juga di sini ada pembelian, penjualan, bisa dideskripsikan lagi ya. Misalkan ada modul diskon gitu dan yang lainnya dan sebagainya. Ini bisa dibuat lebih kompleks atau lebih lengkap oleh teman-teman ya. Ini hanya contoh sederhana saja gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bisa membantu dan jangan lupa mohon dukungannya. Silakan like videonya, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan materi ini, dan jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan subscribe channel kami. Baik, terima kasih.